Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan dari Kitab Kejadian pasal 29, berkaitan dengan Yakub di rumah Laban. Sebelum kita membaca bersama, mendengarkannya, dan merenungkan apa yang diajarkan Tuhan melalui firman-Nya ini, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon hikmat, bijaksana, dan kekuatan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman. Bukalah hati kami untuk mengerti, berilah kekuatan untuk kami jadi pelaku firman, dan damai sejahtera-Mu menolong kami dan menopang kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, dengan kami belajar dari firman-Mu, kami mendapatkan prinsip hidup yang benar, cara hidup yang baik, dan kami mau menjadi pelaku firman di dalam konteks kekinian kami. Berkati, sertai pemberitaan firman-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara membuka Alkitab kita. Saya akan membacakannya, kita mengikutinya dari Kitab Kejadian pasal 29, ayat 1 sampai dengan ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian, berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul, barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudara itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwal kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya segenap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan engkau, karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban,
Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub mengampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta pada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan, dan melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana kisah pertemuan Yakub dan Rahel di sumur. Suatu kisah pertemuan yang sangat romantis, tetapi sekaligus sangat etis. Karena pertemuan itu adalah pertemuan yang pertama, sekaligus pertemuan yang penting, karena pertama berjumpa dengan Rahel, Yakub sudah menaruh hati dengan Rahel. Terlebih lagi, Yakub menceritakan apa sesungguhnya maksudnya dan tujuannya daripada kedatangannya ke rumah Laban, pamannya itu. Dan ketika semuanya itu sudah diceritakan dan bahkan sudah diketahui Laban, maka Laban dengan tangan terbuka menerima keponakannya Yakub ini ada di rumahnya. Tentu menjadi sesuatu yang membahagiakan karena dua putrinya yang akhirnya menjadi istri dari keponakannya Yakub. Namun pada waktu itu secara budaya memang tidak baik anak bungsu perempuan menikah lebih dahulu daripada anak sulung perempuan, karena dapat menghambat rezeki dan menghambat berkat pernikahan untuk anak sulung. Dengan konstruksi budaya yang seperti itu, dan dengan sikap yang bersedia hati Laban memberikan dua putrinya kepada Yakub, itulah cara Tuhan membentuk Yakub untuk menyadari bahwa Tuhan memberi lebih daripada apa yang dia pikirkan. Kalau kita melihat bagaimana Laban memperlakukan Yakub dengan menawarkan apa yang dibutuhkan oleh Yakub dan apa yang harusnya Yakub lakukan. Dan Yakub mengusulkan bahwa upahnya adalah Rahel, tetapi Lea yang diberikan karena konstruksi budaya. Bukan ada maksud dari Laban menipu Yakub, tapi Yakub punya persepsi bahwa Laban menipunya. Ini adalah hal yang perlu kita dudukkan persoalannya dengan tepat. Jadi, Laban bukan menipu Yakub, tetapi Yakub belum memahami konstruksi budaya yang ada di Haran ini, tempat di mana Laban dan keluarganya berada. Namun, Laban bukannya marah, kesal, atau mengusir daripada Yakub, tidak demikian. Dengan terbuka, Laban juga membuka hati dia. Oke, Yakub kerja lagi 7 hari setelah pernikahan, silakan bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. 14 tahun menjadi 14 tahun yang bermakna bagi Yakub. Selain Yakub mendapatkan dua istri dan dua budak, Zilpa dan Bilha, Yakub menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baru. Bahkan Yakub memiliki keterampilan membuat ternak-ternak dari Laban semakin berhasil. Tentu karena ia sudah punya pengalaman sebelumnya di rumah ayahnya Ishak. Tentu karena ia bukan seorang pemburu binatang di hutan. Dia yang biasa tinggal di rumah. Tinggal di sekitar rumah beternak kambing domba. Dan memang itu yang menjadi kemampuannya. Dan Tuhan mempertemukan Yakub dengan Laban, dan Laban membuka hati untuk hal itu. Kita tidak boleh mendudukan Laban sebagai penipu.
tetapi mendudukan Laban sebagai seorang yang ikut di dalam memberikan arah dalam konstruksi budayanya daripada keluarga Laban di Haran. Ini hal penting untuk menjadi perenungan kita, bahwa kita sebagai orang percaya di tengah konteks kekinian, ketika kita diberi kepercayaan oleh seseorang, kita harus menjaga kepercayaan itu, tetapi kita juga harus mengetahui konstruksi budaya dari tempat di mana kita berada, kita bekerja, kita berkarya. Bukan persepsi kita yang menjadi ukuran di mana kita berkarya, tetapi apa konstruksi budaya di sana, di mana kita belajar beradaptasi dan memahaminya. Bukankah Yakub mendapatkan upahnya walaupun kerja 7 tahun? Bagi Yakub, 7 tahun bukan waktu yang lama, karena ada motivasi, ada komitmen untuk mendapatkan Rahel. Cinta membuka peluang untuk waktu menjadi singkat. Waktu tidak berkurang, tetapi semangat, komitmen, dan harapan membuat Yakub terus memiliki suatu arah yang jelas karena cinta. Demikian juga kalau kita bekerja di dalam konsep kekinian dengan konstruksi budaya yang beragam, baik di perusahaan, di pemerintahan, atau bisnis pribadi atau keluarga, kita harus memiliki suatu sikap mencintai apa yang menjadi tujuan kita. Kalau tujuan kita itu benar, tepat, kita mengerjakannya dengan cinta yang penuh. Karena dengan kekuatan itu kita dapat melewati berbagai macam kesulitan, kesusahan, bahkan berbagai macam tantangan. Hal yang perlu juga kita pelajari di dalam dunia kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita adalah perlu kita mengetahui budaya pekerjaan kita. Konstruksi relasi yang ada, mana yang lebih dulu dan mana yang terbelakang. Apa yang harus kita lakukan dan pertanggungjawaban seperti apa yang kita lakukan. Dengan demikian kita lebih mudah beradaptasi tetapi tidak kompromi, lebih mudah bertoleransi tetapi tidak mengabaikan kebenaran. Dengan kata lain, kita belajar dari kisah Yakub selama 14 tahun. Waktu yang cukup panjang bagi kita saat ini. 14 tahun di mana kalau seseorang bekerja selama itu, tentu pengalamannya, pengetahuannya, keterampilannya sudah cukup untuk menunjukkan kualitas dan kapasitas. Demikian juga Yakub. Sehingga Yakub begitu mudahnya mendapatkan semua akses untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Itu sebabnya Yakub akhirnya berjumpa dengan Rahel yang dicintainya, tanpa mengabaikan, menyingkirkan, meninggalkan Lea yang dikasihi oleh Laban untuk menjadi istrinya. Dengan demikian keluarga Yakub sudah terbentuk. Apakah Ishak mengetahui? Apakah Ribkah mengetahui? Tidak dicatat di dalam konteks perikop tadi. Tetapi apabila ada dalam konteks kekinian, lalu informasi itu bisa tersampaikan kepada Ishak dan Ribkah, tentulah orang tuanya berbahagia. Karena apa yang diharapkan orang tuanya Ishak dan Ribkah terhadap Yakub untuk mendapatkan istri dari keluarga Abraham, keluarga dari pamannya ini tercapai. Nah, ini adalah suatu kebahagiaan yang tidak dijelaskan, tetapi kalau kita mau imajinasikan dalam konteks kekinian, di mana konstruksi budaya digital sudah ada, maka upaya-upaya apa, penghasilan dan segala keberhasilan yang sudah dicapai itu mudah sekali dikomunikasikan. Apa prinsip yang perlu kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, fokus pada tujuan yang mau kita capai. Sehingga kita berjumpa dengan orang-orang yang memang tepat sasaran, tepat kondisinya. Yang kedua, jujur menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dan akan terjadi pada dirinya. Tujuannya apa di dalam kita berjumpa dengan orang yang kita akan jumpai. Kita terbuka apa adanya. Yang ketiga, kita bekerja keras untuk mendapatkan yang diharapkan itu.
Tidak ada yang gampangan, tidak ada yang murahan, semuanya harus dengan kerja keras. Yang keempat, dahului segala aktivitas apapun dengan cinta. Cinta yang tulus atas apa yang dikerjakan, atas apa yang melampaui pekerjaan itu, yaitu pribadi yang kita cintai. 5, memberikan laporan dan bertanggung jawab untuk setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Nah, kalau kita terapkan, maka kita mendapatkan kebahagiaan. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Tetaplah pelihara cinta kasih kepada Tuhan untuk kita jalankan dalam hubungan kita dengan sesama. Dan tetaplah bekerja keras untuk lebih kreatif di tengah-tengah perjalanan hidup kita sebagai musafir di tengah dunia ini. Dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan yang memberikan pekerjaan yang baik itu untuk kita berhasil seperti yang Tuhan mau. Kiranya dengan kisah ini kita mendapatkan pertolongan dan pengertian dan dapat diterapkan dalam kondisi saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami baca, kami dengarkan, kami ulas. Berilah pengajaran yang lebih baik lagi, dan lakukanlah yang tidak benar, tanamkan yang benar, supaya kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.